Sehat-sehat ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyelesaikan proses PBG mulai dari pendalaman materi sampai dengan PPL ya. Ada 3 peserta yang tidak bisa kami daftarkan untuk mengikuti UKM PPG dikarenakan belum bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di modul-modul dari pendalaman materi sampai PPL. Ada 3 peserta. Baik, hari ini akan saya jelaskan terkait dengan penggunaan sistem UKIN. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugandi terkait dengan rubrik, kemudian aspek apa saja yang harus dipenuhi, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa digunakan untuk pengisian portofolio akademiknya. Nah, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan penggunaan sistemnya. Sistem UKM PPG ini berbeda dengan yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk proses pembelajaran PPG. Jadi kalau proses pembelajaran PPG itu menggunakan Learning Management System SPACE, itu dikembangkan oleh Kementerian Agama. Untuk sistem UKM PPG itu menggunakan sistemnya dari Kemdikbud ya. Ini menggunakan sistemnya Kemdikbud. Berbeda ya, tidak seperti ketika Bapak Ibu proses pembelajaran PPG kemarin. Sebelumnya saya sampaikan untuk jadwal UKIN. Sebenarnya ini sudah saya share di grup ketua kelas. Di tanggal 5 sampai 7 Januari ya, yang dilihat yang kolom kemenak ini ya. Karena kalau yang ini itu untuk Kemdikbud ya, yang ini kemenak. Jadi UKM PPG kemenak itu masih mengikuti sistemnya Kemdikbud ya. Jadi kemenak belum punya sistem UKIN atau UP tersendiri. Jadi masih ikut sistemnya Kemdikbud. Nanti tanggal 5 sampai 7 nanti Bapak Ibu daftar ulang ya, melaksanakan daftar ulang melalui sistemnya Kemdikbud ya, nanti di halaman ukm.ppg.kemdikbud.go.id nanti saya sampaikan. Berkas yang perlu dipersiapkan adalah foto, background merah, berjas hitam, dan berdasi bagi laki-laki. Bagi laki-laki fotonya adalah background merah, berjas hitam, berdasi, tanpa peci dan tanpa kacamata. Fotonya harus yang bagus karena foto ini akan kita gunakan untuk foto sertifikat pendidik nanti kalau Bapak Ibu lulus. Jadi fotonya foto di studio ya, biar hasilnya bagus. Jangan foto selfie pakai HP. Nah, itu nanti hasilnya kurang bagus, blur, tidak jelas, akan eman-eman. Untuk sertifikat pendidik, dokumen berharga, tapi fotonya asal-asalan. Yang perempuan background merah, berjas hitam, kemudian kerudungnya putih, tanpa dasi, tanpa kacamata, apalagi berpeci ya, tidak ya. Yang perempuan background merah, berjas hitam, kerudung putih. Untuk pemakaian kerudungnya itu dimasukkan di dalam jasnya. Contohnya
kayak ini contohnya. Ini kurang bagus, ini kurang jelas. Nah, ini nggak bisa dicetak, harus ganti foto. Yang ini, nah ini kan kurang rapi, ini kerahnya di luar jas ini. Nah, ini kurang rapi. Ya seperti ini berdasi. Nah ini nggak boleh, harus ganti ini. Ini kurang rapi juga ya. Perempuan semua nih. UIRA. Yang laki-laki, nah seperti ini. Ini nggak jelas nih, harus ganti. Nah ini laki-laki. Seperti itu ya untuk ketentuan fotonya ya. Jadi foto ukuran maksimalnya adalah 1 MB. Foto, kemudian KTP, kemudian surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus nanti dari kami, dari LPTK, nanti akan kami informasikan bagaimana cara untuk mendapatkan surat keterangan lulus. Mungkin besok akan saya sampaikan untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Itu ya, itu di tanggal 5 sampai 7 Januari. Kemudian mulai pengisian portofolio itu tanggal 9 sampai 11 Januari. Ya, pengisian portofolio 9 sampai 11 Januari. Praktek UKIN tanggal 12 sampai 13 Januari. Jadi pengambilan videonya, praktek UKIN-nya itu tanggal 12 sampai 13 Januari. Jadi 2 hari. Ya, bisa jadi pertama, kedua. Ya, saya sarankan hari pertama ya, karena nanti kan butuh diedit juga. Ya. Kemudian upload ke YouTube atau Google Drive dari video yang sudah diedit itu tadi ya, 30 sampai 40 menit itu tanggal 15 sampai 16, 2 hari. Nah, ini saya sarankan juga hari pertama saja tanggal 15. Ya, karena nanti prosesnya itu untuk upload ke YouTube atau Google Drive itu juga lama. Jadi jangan sampai terlambat. Kasus di tahap 1 kemarin itu ada 8 mahasiswa yang tidak lulus UKIN. Bukan karena aspeknya tidak terpenuhi, tetapi karena terlambat upload RPP dan video. Jadi keterlambatan itu juga bisa mengakibatkan ketidaklulusan. Maka waktu ini benar-benar diperhatikan. Ya, jangan sampai telat mengisi portofolio. Dah, internetku. Prosesnya lama, harus kirim surat dulu ke panitia nasional ya, nanti disetujui atau tidak. Kemarin yang kasus 8 mahasiswa itu kita sudah berupaya kirim surat ke panitia nasional, tapi ternyata keputusannya Kemdikbud tidak bisa membukakan sistem, sehingga menyebabkan ketidaklulusan. Mana kalau tidak lulus harus mengulang UKIN di tahap selanjutnya, dan harus bayar 600.000 kalau ngulang UKIN itu. Mana kalau di UKIN tidak lulus, jadi harus benar-benar perhatikan waktu ini. Kemudian penilaian itu nanti tanggal 18 sampai 22 Januari. Nah, di waktu penilaian ini ya, harapannya Bapak Ibu memantau WA ya.
karena mungkin nanti kalau ada kekurangan nanti kami minta untuk melengkapi. Tidak dilengkapi di sistem, tapi dilengkapi secara manual gitu ya. Karena sistem kan sudah ditutup, sudah tidak bisa dilengkapi lagi. Maka kalau ternyata dokumen yang diupload itu tidak lengkap, maka tidak bisa dinilai oleh penguji. Bisa dinilai oleh penguji. Maka dokumen itu harus dipastikan benar, lengkap dan sesuai dengan aspeknya yang sudah dijelaskan oleh Pak Subanji tadi. Fakta integritas jangan lupa untuk ditandatangani, ya. Materai dan ditandatangani. RPP jangan lupa untuk ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu sendiri. Karena kalau tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya, penguji tidak mau memberikan nilai. Itu yang biasanya terjadi, itu lupa ditandatangani. Dan untuk persiapan UP itu nanti 21 sampai 26 Januari, uji coba sistem UP itu 27 Januari dan pelaksanaan UP 28 sampai 29 Januari. Nanti mendekati UP nanti kita zoom lagi untuk memantapkan persiapan UP. Jadi yang terpenting hari ini kita persiapkan dulu untuk ujinya, ya. Jadi diingat-ingat untuk tanggal daftar ulang UKM PPG itu tanggal 5 sampai 7 Januari, kemudian mengisi portofolio 9 sampai 11 Januari. Nah, jadi kalau bisa tanggal 9 ini sudah lengkap semua, ya. Walaupun masih ada waktu 2 hari mungkin untuk meneliti sudah benar atau belum, ya. Jadi jangan ambil hari yang terakhir, karena nanti siapa tahu tiba-tiba listrik mati dari pagi sampai malam, nah, kan kita tidak tahu. Nah, kita harus diantisipasi dengan mengerjakan di awal hari yang pertama dari jadwalnya ini. Ini untuk jadwal UKIN. Selanjutnya sistem UKIN. Itu silakan Bapak Ibu mengunjungi halaman ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Ini alamatnya ukmppg.kemdikbud.go.id. Tampilan awal seperti ini, ya. Jadi ada menu beranda, cek kelulusan. Ini nanti setelah UP, ya, nanti untuk mengecek kelulusan diklik ini, kemudian ada masuk. Di sini ada informasi, karena ini sistemnya adalah sistemnya punyanya Kemdikbud dan Kemenak, ya, jadi bisa jadi informasi yang ada di sini ini untuk Kemdikbud, ya, bukan untuk Kemenak. Jadi bisa jadi informasi yang ada di sini adalah untuk Kemdikbud, ya, bukan untuk Kemenak. Seperti tanggal-tanggalnya, nah ini untuk Kemdikbud, ya, bukan untuk Kemenak. Kemenak jadwalnya yaitu tadi.
Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan, dokumen yang perlu dipersiapkan KTP, pas foto, sama surat keterangan menyelesaikan beban studi PPG. Ya, alur pendaftarannya, ya. Alur pendaftarannya, ya, cara mendaftarkannya nanti adalah klik menu pendaftaran ya. Nanti di sini ada menu pendaftaran ya. Karena ini jadwalnya belum dibuka, maka menu pendaftarannya tidak nampak di sini. Tapi nanti kalau sudah masuk jadwalnya tanggal 5 itu, nanti di sini ada menu pendaftaran. Nah, itu diklik, nanti memasukkan nomor peserta PPG dan tanggal lahir. Nomor peserta PPG adalah nomor yang biasa digunakan untuk login LMS ya. Kalau madrasah itu berarti NPK, kalau PA itu nomor siaga ya, yang biasa digunakan untuk login LMS. Nah, kemudian tanggal lahir, ya, tanggal lahir yang menjadi profil di LMS ya. Jadi di LMS itu kan ada profil, nah itu yang digunakan adalah tanggal yang ada di profil. Jadi kalau Bapak Ibu salah dalam menuliskan tanggal lahir di profil itu, nah maka tidak bisa login ya. Pakainya ya tanggal lahir yang salah itu kalau mau login ya. Tanggal lahirnya yang dipakai itu yang di sini ini. Nah, dilihat profil, nah di sini kan ada tanggal lahir. Nah, yang dipakai ini, nah, yang dituliskan di sini. Kalau Bapak Ibu menulisnya di sini salah, ya berarti pakai yang salah tanggal lahir salah ini. Nah, ini pun nanti akan berakibat pada sertifikat pendidik. Kalau tanggal lahir di sini salah, nanti sertifikat pendidiknya juga salah. Nah, maka profil di LMS nanti dicek lagi ya, pastikan tanggal lahirnya sudah benar ya, sesuai dengan ijazah yang terakhir, karena data itu akan kita gunakan untuk cetak sertifikat pendidik. Nah, setelah masuk berhasil login, nanti melengkapi biodata dan upload data ini tadi, KTP, pas foto, dan surat keterangan. Setelah itu konfirmasi kesediaan UP, kemudian cetak formulir, ya, formulir pendaftaran. Formulir ini nanti yang Bapak Ibu gunakan untuk tunjukkan di awal video, ya, di awal video. Mungkin itu kan menunjukkan perkenalkan nama saya Rafiq, mahasiswa PPG di LPDK Universitas Semarang, sambil menunjukkan formulir itu ya, untuk menunjukkan bahwa Bapak itu benar-benar mahasiswa PPG. Nah, jadi keberhasilan daftar UKM PPG kalau sudah berhasil cetak formulir pendaftaran. Selanjutnya setelah berhasil daftar, jadi jadwal yang pertama adalah UKIN ya, mengisi portofolio. Untuk alamatnya adalah ukin.ukmppg.id. Nah, ini untuk sistem UKIN. UKIN, websitenya ukin.ukmppg.id.
Ini untuk pendaftaran, ya. Ini untuk mengisi portofolio, mengupload RPP dan video di sini, bikin.ukmppg.id. Nanti di situ Bapak Ibu untuk login memasukkan nomor peserta, ya, masukkan nomor peserta dan tanggal lahir. Ya, nomor peserta ya yang biasa digunakan untuk login LNS itu. Sama NIK, ya, nomor KTP atau NIK. Nah, ini data ini juga berdasarkan pada yang ada di profil itu tadi, ya, di profil LMS. Ya. Kalau di profil LMS memasukkan data yang salah, ya yang digunakan data yang salah itu. Karena yang sudah terdaftar adalah data yang ada di profil LMS itu. Ya. Masukkan nomor peserta, tanggal lahir dan NIK. Dipilih yang peserta, ya. Di sini ada pilihan penguji dan peserta. Yang dipilih peserta. Kemudian ini akan saya demokan untuk bagaimana mengisi portofolio, mengupload RPP dan video. Jadi setelah berhasil login, nanti tampilannya ada seperti ini. Nanti di sini ada nama Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada menu rubrik, ya, untuk melihat rubrik UKIN. Nah, aspek yang pertama, ya, ini. Jadi nanti kan ada 4 aspek. Nah, ini halaman pertama seperti ini, ya. Jadi selamat sore, nama siapa? Nah, di sini ada 6 aspek, ya. Yang pertama yang penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi, kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai, dan pengabdian. Yang 2 ini tidak wajib, yang wajib adalah 4 ini. Ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian untuk mengupload RPP dan video di sini. Yang pertama adalah mengupload portofolio. Ya, kita mulai dari yang ini, kegiatan penelitian dan publikasi. Ini diklik, nah kemudian nanti muncul seperti ini. Langkah yang pertama adalah mengupload fakta integritas, ya, di sini. Ini di sini diupload. Caranya diklik, nah, kemudian kita pilih fakta integritasnya, ya. Nah, misalkan ini, ya. Nanti kalau berhasil disimpan, nanti akan muncul notifikasi file berhasil disimpan. Ya, untuk melihatnya ada 3 pilihan, bisa preview. Preview ini berarti langsung muncul di halaman ini. Kalau preview ini kok tidak berhasil melihat, ya, coba pilih yang open new tab. Nah, nanti akan terbuka di tab yang baru. Kalau tidak berhasil juga, pilih yang download. Nah, ini nanti ini akan terdownload, ya, akan terlihat. Jadi ada 3 cara untuk melihat berkas yang sudah kita upload. Kalau sudah berhasil melihat, itu saja. Nah, jadi ada 3 pilihan untuk melihat berkas yang sudah kita upload, bisa preview atau open new tab atau download. Ya, jadi kalau sudah ada upload ulang ini berarti sudah terkirim fakta integritasnya. Selanjutnya adalah mengisi deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan. Jadi setiap aspek ini ada deskripsinya. Contoh deskripsinya, ya, seperti ini. Nah, ini saya kirim contohnya. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional saya melakukan berbagai penelitian tindakan kelas, kajian. Jadi deskripsi itu mendeskripsikan kegiatan Bapak Ibu di dalam aspek penelitian dan publikasi. Ini copy dan di pastekan di sini dan disimpan deskripsi.
klik simpan. Nanti kalau sudah tersimpan akan muncul notifikasi data deskripsi berhasil disimpan. Nah, setelah mengisi deskripsi, kemudian menambah kegiatan. Kegiatannya apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengisi penelitian dan publikasi? Nah, kita bisa lihat di rubriknya ini. Kalau tidak terlihat, coba yang open new tab. Ini kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan di dalam penelitian dan publikasi itu pertama publikasi di jurnal internasional, publikasi di jurnal nasional, Sinta 1 dan Sinta 2. Mana yang Bapak Ibu miliki? Nah, kalau punya semua, ya upload semua saja. Minimal harus ada satu. Monggo yang kiranya Bapak Ibu miliki yang apa? Laporan hasil penelitian mungkin, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah bisa digunakan untuk mengisi di aspek penelitian dan publikasi. Untuk mengisinya, ya, diklik tambah kegiatan penelitian dan publikasi, ini diklik. Nah, judulnya apa? Judul publikasinya apa? Teori belajar dan pembelajaran. Penulis, nah, siapa penulisnya? Ya. Kalaupun dua penulis berarti disebutkan semua. Jenisnya apa? Ya, apakah publikasi di jurnal internasional? Ini sesuai dengan tadi di rubrik itu tadi. Misalkan laporan hasil penelitian. Tempat publikasinya di mana? Kalau belum diseminarkan, ya, diisi saja kabupaten asal sekolah Bapak Ibu aja. Kalau jurnal kan jelas, misalkan di jurnal apa, gitu kan, misalkan di jurnal Wani Songo. Itu kalau di jurnal ya, kalau di jurnal itu jelas ya tempat publikasinya, di nama jurnalnya apa, misalkan jurnal Wali Songo. Kemudian tahun terbitnya, edisi volume itu ada. Ya. Misalkan tahun terbitnya 2021, ya, edisi 5 volume 2, di jurnal itu ada. Kalau jenisnya adalah publikasi di jurnal. Kalau jenisnya adalah tulisan karya ilmiah populer di media nasional, ya berarti nama media masanya apa, kan di koran Suara Merdeka, ya. Tahun terbitnya tahun berapa, edisi ya mungkin bisa di halaman berapa, tanggal terbitnya apa. Ya, kalau laporan hasil penelitian belum diseminarkan, ya, nanti ditulis aja kabupaten atau kota tempat tinggal, tahun terbitnya diisi tahunnya saja, ya, tahun berapa, pembuatan laporannya itu tahun berapa, dan penulis keberapa ya. Misalkan saya ke 1, misalkan ini yang mengisi adalah Ahmad Fahri, ya berarti Ahmad Fahri ini penulis yang kedua, berarti dipilih yang kedua. Kalau 1 ke 1, karena nanti penghitungannya beda ya, antara penulis ke 1, kedua, ketiga beda ya. Jadi kalau lihat di rubrik itu tadi, ya, itu ada ketentuannya. Nah ini, kalau
penulisnya 2 orang ya, penulis utama yang pertama itu adalah nilainya 60%, kalau penulis kedua 40%. Jadi nanti dibagi, misalkan ini skornya 3 ya, kalau penulis 2 berarti nanti 40% dari 3 ini. Kalau 2 penulis, kalau 1 penulis ya berarti 3 ini full ya. Kalau penulisnya 2 berarti yang penulis utama 60%-nya dari 3 ini. Ada perbedaan skor antara penulis utama dan penulis kedua dan seterusnya. Nah ini dari berapa penulis ya, 3. Jenis berkasnya berarti berupa dokumen ya, bukan berupa video ya, karena yang akan diupload adalah berupa file dokumen. Itu tadi laporan hasil penelitian. Pastikan bahwa dokumennya formatnya adalah bisa PDF atau JPG atau Word atau Doc ya, atau Excel ya, maksimal ukuran 5 MB. Kalau ukurannya besar lebih dari 5 MB di misalkan 30 MB gitu, sudah dikompres maksimal nggak bisa mencapai 5 MB, nah bisa menggunakan tautan Google Drive ya, diupload dulu di Google Drive. Nah, nanti kalau diupload di Google Drive, jadi nanti linknya di copy dulu di Word, kemudian di PDF kan, atau di baru di upload di sini. Bagaimana cara upload dokumen di Google Drive ya? Nah, Bapak Ibu masuk di akun Drive-nya ya, kemudian diklik new, file upload ya, upload ini ya. Ini sudah berhasil ya kan ya. Biar file ini bisa dibuka oleh orang, nanti kan di share. Nah, biasanya kesalahannya ada di sini ya. General access-nya ini restrict ya, atau dibatasi ya. Yang benar adalah ini anyone with the link. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau strike itu dibatasi, kalau anyone with link itu semua orang yang mempunyai link. Bahasa ini kebetulan bahasanya bahasa Inggris. Ya. Jadi pastikan yang dipilih adalah ini, jangan yang ini, ya, jangan yang dibatasi. Ya, kalau yang dipilih yang dibatasi, nah itu nanti penguji tidak bisa membuka. Kalau penguji tidak bisa membuka, tidak bisa memberikan nilai. Kemudian linknya di copy, ya, kemudian buka Word kan, kasih judul ya, berkas penelitian dan publikasi. Dan ini di ini buat kan sudah selesai tadi ya. Nah, dan ini di upload di sistem tadi. Nah, di sini ya, diklik upload ya. Kemudian gimana? Iya. Nah ini ya, dan open. Nah kemudian diklik simpan. Oh ini belum tak isi. Biasanya Semarang, tahun terbitnya 20. Klik simpan. Nah nanti ada notifikasi data berhasil disimpan. Sudah berhasil disimpan. Kalau mau ngecek berkasnya sudah benar atau tidak, nah ini diklik berkas. Bisa dipilih preview. Ya. Nah ini. Kalau sudah, sudah benar. Kalau preview tidak terlihat, ya pilih open yang new tab.
Kalau penyebab tidak terbuka juga, nah, di-download saja. Karena kondisi laptop berbeda-beda. Ada yang preview itu bisa langsung terlihat, ada yang tidak. Kalau mau mengedit misal, waduh salah upload berkas, yang tak upload malah foto belanjaan misalkan, diedit ya. Selama masa penguploadan portofolio itu masih dibuka, jadi tanggal berapa? Tanggal 9 sampai 11. Kalau sudah lebih dari tanggal 11 sudah tidak bisa diedit lagi, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau salah ya berarti wassalam ya. Jadi tergantung penguji mau memberikan nilai atau tidak ya. Salah atau tidak ya. Atau salah. Jadi setelah upload ya tadi di preview ya. Kalau mengedit berarti tinggal diedit ya. Edit. Dan disimpan lagi ya. Kalau menghapus ya tinggal dihapus. Itu untuk pengisian aspek yang pertama, kegiatan penelitian dan publikasi. Dan lanjut aspek yang kedua, kembali dan kegiatan refleksi diri. Ya, langkah-langkahnya sama ya. Jadi yang kalau ini tidak perlu mengupload fakta integritas. Jadi fakta integritas itu isinya mencakup semuanya ya, ke 6 aspek itu. Formatnya seperti apa? Bapak Ibu bisa mengunjungi tadi ya halaman ukmppg.kemdikbud.go.id yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar itu tadi. Di sini ada pengumuman ya. Bapak Ibu pilih yang ini, instrumen UKIN UKM PPG. Di sini ada kisi-kisi soal UP. Bisa Bapak Ibu download di sini. Ini dipilih yang sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu ya. Karena ini campuran dengan Kemdikbud, maka ini ada beberapa bidang studi. Ini dipilih yang PAI atau yang PJ ya PJ, yang tidak ya. Di sini juga ada panduan UP berbasis domisili. Ini nanti digunakan untuk nanti UP. Apakah UP kemudian nanti akan menggunakan aplikasi SEB ya di sini. Untuk UKIN, instrumen UKIN, ini Bapak Ibu harus mendownload ini panduan teknis 3 penilaian uji kinerja portofolio KMPPG. Ini dipelajari ya, pelajari benar ya, aspeknya apa, kegiatannya apa, skornya berapa, ini dipelajari ya, dilihat. Ya, format fakta integritasnya ada di halaman yang terakhir. Ya ini. Coba fakta integritas. Yang pertama di bawah ini nama, NIM, jurusan ini di SIMAPEL atau bidang studi, ya PAI, Koran Hadis, kita. Universitasnya di sini LPTK, yaitu Wali Songo Semarang, menyatakan bahwa karya berupa apa saja ya, mulai dari aspek yang pertama sampai aspek yang ke-6. Nah, nanti dijelaskan di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu di dalam satu fakta integritas. Ya. Kemudian RPP ya, PPP, kemudian video ya. Ini menyatakan bahwa karya itu benar-benar portofolio itu ya. Ini tanggal 9 ya, tanggal 9. Misalkan di sini kota atau kabupaten tempat tinggal tanggal 9 Januari tahunnya 2023 ya. Kemudian materai 10.000 ditandatangani materai. Ini format fakta integritasnya ya, bisa di-download di halaman ini ukmppg.kemdikbud.id di bagian instrumen UKIN UKM PPG.
Ini ada penghitungan skornya ya, nilai UGIN itu bagaimana menghitungnya. Ya, jadi mengupload data Injida cukup sekali saja ya di aspek yang pertama tadi. Ini sama ya, sama yang di tadi. Ini kan tadi yang saya upload kan ini sama. Selanjutnya mengisi deskripsi ya, contohnya ya, refleksi diri. Meningkatkan kualitas selama mengabdi menjadi pendidik. Jadi jangan lupa diklik simpan deskripsi. Diklik kok belum ada notifikasi ya berarti belum berhasil ya. Pastikan sampai muncul notifikasi data deskripsi berhasil disimpan. Kemudian tambahkan kegiatan-kegiatannya dengan cara diklik kegiatannya apa. Kita lihat di rubriknya tadi ya. Rubrik kegiatan refleksi. Misalkan ini membuat RPP misalkan ya, perencanaan atau membuat LKPD, membuat soal, melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi ya, misalkan PTK ya, atau mengembangkan karya inovasi modul apa ya. Kegiatannya misalkan buat FPP, selanjutnya berarti ini ya perencanaan. Mungkin permasalahan yang terjadi apa, misalkan pada saat pelaksanaan perlu adanya metode yang inovatif, kaitannya bagaimana, dan dalam menyampaikan materi lebih baik menggunakan metode apa yang dituangkan di dalam RPP tahun berapa, tahun 20 semester 1. Keterangannya ini bisa diisi dengan apa, kalau RPP mungkin bisa diisi dengan materinya tentang sholat, dan jenis berkasnya dokumen file ya, dan dokumen filenya apa di upload di sini, kemudian diklik simpan. Sudah berhasil tersimpan. Untuk menambahkan, nah, berarti tambah kegiatan lagi, dan akan membuat KPD. Ya, membuat modul, membuat video pembelajaran. Misalnya termasuk karya inovasi. Permasalahannya apa? Itu Proses editing
mungkin kurang maksimal, baiknya apa ya, akan menggunakan aplikasi yang lebih canggih, tahun berapa keterangannya, materinya, jenis berkasnya. Kalau berupa video berarti ini tautan YouTube atau Google Drive ya. Nah, nanti di sini linknya dikopikan di sini, linknya dikopikan di sini. Tadi kan link Google Drive tadi ya. Ini tadi ya, share, copy, masukkan di sini. Video dari dan di klik simpan. Coba kalau melihat berkasnya bisa diklik review, nanti akan ada di sini. Atau kita coba mengupload YouTube ya. Video ini. Nah, ini linknya di copy ya, linknya ini di copy, linknya ini di copy ya, dan di pastekan di sini. Ini saya edit dulu ya. Nah, ini tadi saya ganti dengan YouTube dan diklik simpan. Dan berkasnya kita lihat, berkas sudah benar, berkas sudah benar ya. Jadi dilihat berkasnya dulu ya. Selanjutnya kan sudah selesai ya mengisi refleksi diri. Kemudian kegiatan pencarian informasi baru ya. Informasi baru ya, sama ya, cekkan deskripsi, tambah kegiatannya apa, lihat di rubrik ya, bisnisnya ini, bisnisnya ini. Latihan fungsional atau paket kegiatan guru, satu paket minimal 3 jam pertemuan, masing-masing 60 menit. Kegiatannya apa? Berarti mengikuti workshop tentang pembuatan media pembelajaran. Penyelenggaranya mana? Ini Wali Songo atau Kemenak atau Kemdikbud. Pertanyaan seperti apa? Tempatnya di mana? Kalau online berarti akan Zoom. Kalau offline ya berarti di mana gitu. Gedung apa? Di aula, auditorium Wali Songo. Tingkatnya akan tingkat nasional. Kalau provinsi berarti tingkat provinsi, kalau kota tingkat kota, kecamatan tingkat kecamatan. Pelaksananya kapan? Tanggal 3 Januari 2020. Berkasnya apa? Berarti
punya sertifikat ya, sertifikat kegiatan berarti berupa file. Dan di upload ya, dan diklik. Nah, ini sudah berhasil masuk di sini. Mau menambahkan lagi ya, ini seminar nasional pengembangan kurikulum. Ini kalau diklat ya, berarti kalau diklat 30 sampai 60 jam berarti ini nanti diganti diklat ya. Diklat latihan fungsional. Ini misalkan saya ini negaranya mana, perannya sebagai apa, tempatnya apa, tinggal ya di rubrik ya. Nah, di bagian atas ini ada rubriknya, ada di sini skornya. Kalau jadi pembicara ya tadi perannya ya, kalau jadi pembicara skornya 1 ya. Kalau jadi peserta atau panitia atau moderator nah skornya ini 0,50, 0,40, 0,35 ya. Internasional, nasional, provinsi ini tingkatnya tadi ya, tingkatnya tadi. Mana tadi? Tingkatnya tadi. Ini tadi. Tingkat tadi apa? Tuh lanjut ya, masih inovasi ya, deskripsinya ya. Deskripsi nah, tanya apa, nah, nama produknya apa, akan membuat modulnya apa, modul apa, kurikulum Merdeka Belajar ya, itu modul ini merupakan guru yang khususnya teks atau modul ya. Bulan dan tahun pembuatannya bulan 1 tahun 2020. Yang memberikan pengesahan siapa? Misalkan kepala sekolah. Nomor hak cipta, nah, kalau ada nomor hak ciptanya bisa dimasukkan di sini. Kalau tidak ada, dikosongkan. Penulis ke berapa? Ya, kalau penulis ke 1, jadi 1, 2 dari berapa? Jenis berkasnya L ya E selanjutnya prestasi hasil deskripsinya dan kegiatannya apa, jenisnya apa, di kompetisi nasional ya. Negaranya mana, hasil kompetisinya misalkan juara 1 misalkan, tempatnya di mana, tingkat apa, pelaksananya kapan, jenis berkasnya lihat di rubriknya dulu ya. Kegiatannya apa saja sih? Terakhir pengabdian deskripsinya di
kegiatannya apa, jenisnya apa, negara mana, perannya seperti apa, tempat di mana, tingkat apa, atau pelaksanaan bisnis. Yang ada tanda bintang-bintang merahnya harus wajib diisi. Tuh, bisa dilihat di rubriknya. Itu untuk mengisi portofolio ya. Jadi pertama adalah upload fakta integritas, mengisi deskripsi, kemudian menambahkan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya mengupload RPP dan video. Mengupload RPP dan video. Diklik ini rencana dan pelaksanaan pembelajaran, klik. Ya, ini ada dua menu ya. Ini yang RPP, ini yang video. Yang pertama adalah yang RPP. Nama sekolahnya, ini diklik edit dulu ya, biar bisa diisi ya. Kalau belum diklik edit ini tidak bisa diisi. Klik edit dulu, baru bisa diisi. Nama sekolahnya apa? Kan ini SMA 1 Mejogo. NPSN-nya berapa? Cari di internet. Mungkin ada NPSN SMA N1 Mejogo. Oh, ini NPSN-nya ini diisikan. Kelas berapa? Kelas 10 semester 1. Materi pokoknya apa? Sholat. Nah, tanggalnya berarti kita di tanggal praktek ikinya ya. Tanggalnya antara 12 sampai 13. Jenis berkasnya berarti dokumen ya, karena ini RPP. Kemudian di ini klik simpan. Kalau mau melihat hasilnya, lihat berkas ini di preview. Oh sudah benar. Oke. Kalau salah ya diklik edit lagi. Bahkan yang salah adalah upload dokumennya ya, berarti ditimpa saja, diupload ulang. Diupload ulang dokumennya. Dan disimpan. Kita lihat. Nah, berubah yang terbaru. Itu untuk mengupload RPP. Selanjutnya adalah video pelaksanaan pembelajaran. Sama, diklik edit dulu. Nama sekolahnya, NPSN-nya, kelas berapa, materi pokoknya apa, tanggalnya tadi tanggal 9 ya. Oke, tanggal berapa tadi? Mungkin 12. Jenis berkasnya berarti tautan YouTube ya. Nah, bisa YouTube, bisa Google Drive. Untuk YouTube ya, sepertinya waktu PPL sudah saya jelaskan ya bagaimana cara mengupload video ke YouTube. Pastikan bahwa videonya itu bisa dibuka oleh penguji. Klik ini dan upload video. File
video silakan. Judulnya ini video UGIN PPG PAI 1 tahun 2021 Semarang. Namanya siapa? Kasih nama ya. Deskripsinya, video ini merupakan dan video bikin dan materi surat. Ini dilewati aja nggak apa-apa. Thumbnail ini adalah gambar yang muncul di tampilan YouTube. Jadi kalau kita lihat YouTube itu kan ada gambar tampilannya. Nah, ini namanya thumbnail ini namanya thumbnail. Bisa disetting, bisa otomatis dari YouTube juga. Kalau mau misalkan tampilannya itu pas bagian ini, nah, tinggal diupload thumbnailnya di sini. Kalau diupload berarti nanti acak ya, terserah YouTube nanti mau milih yang mana. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jangan dipilih yang ini ya, video ini dibuat untuk anak-anak. Nah, pilih yang ini, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Karena YouTube itu kan ada dua, yang YouTube secara umum sama YouTube Kids ya. Nah, kalau dipilih yang ini, itu nanti masuknya di YouTube Kids ya. Kalau pengujinya tidak punya akun di YouTube Kids, ya, maka tidak bisa dibuka videonya. Nah, maka pilih yang tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Dan berikutnya, lewati saja. Berikutnya, nah ini jangan sampai diklik yang pribadi ya. Karena kalau diklik pribadi, penguji tidak bisa melihat videonya. Jadi antara tidak publik maupun publik. Kalau mau videonya itu dilihat oleh semua orang seluruh dunia, berarti diklik publik. Kalau tidak publik itu artinya yang punya link saja yang bisa mengakses. Jadi pilihannya antara tidak publik dan publik, jangan yang pribadi. Banyak kasus yang dipilih pribadi sehingga penguji tidak bisa mengakses videonya, sehingga tidak bisa dinilai. Nah, ini sudah bisa di copy linknya ya. Dan diklik simpan. Nah, biasanya yang lama ini ya, proses nyimpannya ini yang lama karena ini tadi durasinya sedikit, nah, cepat linknya ini. Nah, berarti kemudian tadi linknya dikopikan di sini dan diklik simpan. Untuk melihat apakah sudah benar atau belum yang diupload, diklik review. Nah, sudah benar dan bisa dilihat.
Nah, ini nanti dikasih keterangan, Jalur kasih keterangan ini ya, seperti ini. Hal apa saja yang dinilai di dalam video itu bisa dilihat di rubriknya ya. Rubriknya itu bisa dilihat di rubriknya ya. Di sini kan tadi di instrumen ya, instrumen penilaian. Cari yang ya dan lain ya. Nah, rubriknya ini ya. Penjabaran KI KD pada indikator. Kalau ini keseluruhan isi KI KD jalan pada indikator capaian pembelajaran. Nah, ini nilainya antara 9 dan 10. Kalau sedikit sekali isi KI dan KD nilainya antara 1 dan 2. Ini diperhatikan. Instrumen penilaiannya. Rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS atau literasi atau PC. Sangat sedikit berarti nilainya 1. Paling tinggi 9. Ini instrumen penilaiannya. Itu untuk upload RPP dan video pembelajaran. Saya ulangi, untuk upload RPP dan video pembelajaran ini diklik yang ini, dan ini diklik edit dulu, diisi datanya dan video pembelajaran yang ini. Seperti itu untuk penggunaan sistem UGIN untuk mengisi foto, video, RPP dan video. Monggo yang ingin bertanya kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Mas Taufik telah memberikan materi dengan sangat jelas tentang tutorial mengupload berkas yang harus diberikan sebagai persyaratan mengikuti UGIN. Tadi titik tekannya diantaranya pada bentuk foto. Bapak Ibu tidak boleh menggunakan kacamata menempel foto sebagai profil UGIN, kemudian tidak berkacamata dan berjas ya, jas hitam, beberapa ketentuan lain yang harus dipenuhi. Karena nanti jika fotonya tidak sesuai, maka Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk mengganti foto yang diunggah di akun UGIN tersebut, sehingga nanti akan mengganggu jalannya PPG dari Bapak Ibu sekalian. Baik, kiranya demikian. Kira apakah ada hal yang ingin ditanyakan, bisa mengangkat tangan, bisa juga menulis pada kolom chat. Pertama, Bapak Timan ya, silahkan Bapak Timan. Jadi bertanya. Mana nggak ada namanya Pak Timan yang angkat tangan. Tadi ada, ini sudah diturunkan. Oh, tadi ada. Nggak lewati. Jadi. Ya, Ibu Siti Mulia, silahkan Bu Siti Mulia. Siti Mulia. Ya, silahkan Bu Siti Mulia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk dicontoh bisa dimasukkan gitu, seperti apa untuk penjelasannya untuk pelatihan.
Makasih. Ya. Tidak boleh. Emang saya tadi mencontohkan boleh. Enggak boleh ya. Selama PPG enggak boleh. Yang boleh itu ya sebelum PPG. Sebelum PPG ya. 3 tahun ya. Tadi dikasih ancar-ancar waktunya. Tanggal berapa tadi? Kalian mulai PPG tanggal berapa itu ya? 2009 tanggal berapa tadi? 2019 ya kalau nggak salah ya. Nah, 2019 sampai 2022 ya. Bulannya apa kemarin? September ya kalau nggak salah ya. Nah, September 2019 sampai September 2022 gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Arofi ya sudah menjawab. Seger ya Mas Novi ya. 3 Oktober ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan di chat. Itu, maaf Pak, mau tanya. Kemarin PPL mengupload video yang 30 menit di YouTube tidak bisa karena terlalu panjang. Solusinya gimana ya Pak? Semoga Pak Rafi bisa dibantu memberikan pencerahan. Oh iya, itu kalau akun YouTube-nya baru itu biasanya perlu daftar dulu, perlu verifikasi dulu untuk bisa mengupload video yang lebih dari 30 menit. Bagaimana caranya? Ya diikuti saja langkah-langkahnya. Ya, jadi misalkan mau upload, kalau ada notifikasi, mohon maaf, Anda tidak bisa mengupload video dengan durasi lebih 30 menit. Nah, silakan melakukan verifikasi data dulu. Ya silakan itu diikuti ya. Instruksinya diikuti di situ. Contohnya ya, enggak ada yang baru. Atau cari saja tutorial di YouTube ya. Banyak, saya kira banyak. Oke. Ya, nanti bisa dibantu Pak yang